Baik, selamat malam Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian. Selamat bertemu kembali di acara Jiklab Amta Market Review. Ini mohon maaf yang saya tulis ini bukan 4 April ya, salah. Seharusnya adalah 9 Juni 2023 jam 19 ya. Jadi agenda acara pada hari ini adalah pertama yang akan disampaikan oleh Pak Angelo, yaitu IHSG Outlook ya, dan Amtas Stock Watchlist, termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Selanjutnya adalah saya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian mengenai saham-saham yang berkaitan dengan value investing ya, dengan investasi, di mana saya beri judul adalah Great Company at Great Discount. Salah satu persyaratan atau kriteria value investing, investasi nilai, adalah mencari perusahaan-perusahaan yang great ya, yang bagus dengan harganya pada waktu diskonnya. Yang bagus itu berarti bukan perusahaan-perusahaan kacangan ya. Ini saya kira acara kita malam ini, dan selanjutnya saya akan serahkan waktu kepada Pak Angelo untuk membahas IHSG Outlook dilihat dari output AMTA beserta output lainnya, termasuk menjawab pertanyaan Anda sekalian. Pada Pak Angelo, waktu saya persilakan. Baik, yang terima kasih. Saya share langsung. Sebelumnya kita cek dulu IHSG ya. Ada kabar baik dari IHSG. Nah, ini ada area demand. IHSG sempat jatuh dari sini ya, 6970 terus ke support area demand dan langsung mantul, langsung keluar lagi dari area demand ini. Ini bagus nih. Kalau kita lihat di chart hourly, kita zoom di kondisi yang terakhir, ada 2 demand besar ya. Waktu itu entah kemarin atau kemarin dulu hanya terdetek di chart 5 menit ada demand di bagian akhir muncul, tapi ternyata terus berlanjut sampai hari ini. Jadi kelihatannya oke, ini kita bisa, mudah-mudahan nggak muncul selling pressure besar ya minggu depan, kita bisa leluasan di tradingnya. Oke. Untuk IHSG demikian, mudah-mudahan langsung lanjut ke atas. Nah, sekarang Amta Stock Picks. Nah, saya sesuaikannya Amta Stock Picks yang explore buy, saya buat menjadi time frame 15 menit supaya kita bisa curi start ya. Kalau daily kan biasanya udah keburu naik, sehingga kita untuk ikutannya rada terlambat. Nah, kita bikin yang 15 menit nih. Jadi kita akan bisa lebih awal untuk ikutannya nanti hari Senin. Kalau memang hasilnya bagus, memenuhi checklist saham bagus ini ya. Kan di sini dilihat dalam 15 menit kan kita bisa buka untuk curi start. Setelah itu baru konfirmasi ke hourly, lalu lihat daily ya. Nanti akan lebih signifikan kalau ada 2 demand dalam waktu yang berdekatan. Dan nanti kita akan cek 3 poin lainnya untuk semakin validnya ya. Oke, kita mulai dari IBFN. Oh ya, sebelumnya sebentar. Oke, dulu. Oke. Ya. Kita mulai dari IBFN. Wah, rupanya dia loncat nih di penutupan ya. 15. Terus
Kita mau konfirmasi di hourly. Hourly oke. Kita lihat di daily sekarang. Daily pun mantap ya. Tuh, tambah barang di situ. Berarti kita bisa nih, dia sudah memenuhi ya poin satu ini ya. 15 menit hourly dan daily sudah oke. Nah, sekarang kita ingin bikin trading plan-nya. Di chart hourly biasa kita bikin target price-nya ya untuk swing trading. Berarti ini kita tarik. Pendakiannya sudah tinggi ya, tapi belum selesai. 97 sudah tercapai. Nah, target extension berikutnya di 102 ya. Jadi di 102 targetnya nggak jauh-jauh. Cut loss-nya adalah di sini. Coba kita cek di 5 menit ya. Supaya dapat spek yang lebih jelas. Dan rupanya ini. Kalau tembus 91 cukup jauh ya cut loss-nya ya. Tembus ke 90 mana? 90. Itu cut loss-nya. Oke, berikutnya Harsh juga bagus di 15 menit. Ada dua demand ya. Dua demand tuh. Kita cek lagi di 1 jam. 1 jam baru satu demand. Ini kayaknya kita lihat lagi di 15 menit itu tanggal 30 persisnya di mana ada selling pressure-nya ya. Apakah benar pas di atas? Dulu. Oh ya benar, ini akan berat nih. Demand-nya kecil, selling pressure-nya gede. Jadi jangan dulu ya untuk Kars. Berikutnya Bumi. Bumi satu demand, oh tapi ini selling pressure gede ini, jadi jangan juga, kita skip. Friend. Coba kita lihat friend, nah demand-nya bagus nih, ada double demand, malah berlapis ya. Kita konfirmasi lagi ke 1 jam. Di 1 jam ada selling pressure cukup gede di tanggal 25 ya. Kita lihat lagi di 15 menit persisnya di mana tuh selling pressure-nya. Apakah tepat di atas? Kalau di atas ya berarti nggak bagus, akan berat. Iya benar di atas ya, jadi beratnya jadi jangan dulu. Berikutnya bull. Bull bagus tuh 15 menit. Oh ada selling pressure gede banget. Jadi mungkin jangan ya. Ada selling pressure lagi nggak? Ada ya, ini cukup gede sih dimana. Kita cek di 1 jam deh. Demandnya cukup besar itu. Ini juga ada selling pressure. Kurang gede ya, masih gedean demand. Cek daily. Oh, daily belum confirm ya. Ini gede banget selling pressure-nya. Di tanggal 30 ya. Kita lihat tanggal 30 itu di mana persisnya. Oh, di sini benar. Oh, bisa berat ya. Kecuali muncul demand baru. Jadi kita tunggu dulu ya, bull. Takutnya berat. P1. P1 cuma satu demand-nya. Oke sih, tapi kita butuh demand lebih banyak ya. Hourly. Hourly juga cuma satu. Daily ada selling pressure jadi di tanggal 5 atau 9 kita cek lagi di hourly itu di mana selling pressure-nya 5 atau 9. Oh cukup gede ya, ini akan berat nih, ini aja langsung pullback. Jangan untuk untuk P1. Berikutnya MGRO. Oh ada selling pressure tuh, kita cek di 1 jam kayaknya juga sama nih. Iya jangan ya, gede banget tuh selling pressure-nya. Berikutnya MTMH. Bagus. Ini bukan selling pressure, udah tembus di atas. Jadi kita pakai yang ini. Kalau kita semua ada tambahan nggak sih? Nggak ada ya. Cek di 5 menit untuk lihat ada nggak di selling pressure di time frame lebih kecil.
Sorry, demand. Oh, ada selling pressure malah. Jadi kelihatannya jangan dulu ya, takutnya dia masih akan pullback dulu. MBM up. Oh, berat ya, jangan dulu. Masih akan pullback dulu. UNTR, wih, segitu UNTR. Tadinya bagus loh, langsung jualan ya. Dulu. Ini akan berat sekali ya, sini. Demand-nya kecil tuh. Kalau kita lihat di 1 jam juga, coba cek. Nah, di 1 jam ada selling pressure tuh cukup besar, jadi jangan, ini masih berat. UNTR tunggu dulu. Mana tadi? Ini Mayora. Mayora, ya oke, ada 2 demand tuh. Cek di 1 jam. 1 jam juga bagus ya, ada 2 demand. Ini cuma tembus sekali, masih valid. Cek daily. Wah, berat ini. Di tanggal 10 ya, kita balik lagi ke 1 jam untuk lihat tanggal 10 itu di mana selling pressure-nya. Oh ya, benar, nggak jauh-jauh nih naiknya karena ada selling pressure gede banget. Jadi jangan dulu ke stop ini daripada nggak bagus ya. Ya segini padahal bangkit. Demand tuh bagus. Cek di 1 jam. Wah, berat ya. Oke, habis yang explore buy. Sekarang kita pilih yang hot big player ya. Udah saya scanning tadi. Niro. Ini kayaknya nggak liquid nih. Coba cek di daily. Iya, cuma 1 M ya. Kita skip. Arto. Oh, Arto cakep. Iya, cakep nih. Cek di 1 jam. Ya, ya, jam oke. Mantap. Ini masih 15 menit. Kalau di 1 jam, mantap juga ya. Di daily, oh baru tembus ya. Dan ini masih murah sebetulnya. Oke, kita bisa buat trading plan-nya nih. Karena di daily pun itu demand-nya juga sudah terlihat jelas. Sebentar kita zoom dulu. Yang terkini itu ada demand tuh. Dan ini yang gede itu demand-nya di intraday. Kita buat trading plan-nya. Nah, ini kan yang gede tadi tuh. Extension-nya di situ ya. Targetnya di 3.400 situ ya. Silakan ikutan Arto. Cut loss-nya belum. Cut loss-nya pindah ke 15 menit untuk level cut loss dan kita cari spike. Nah, ini spike-nya ya. Spike terdekat ini 3110 level cut loss-nya. Kalau tembus itu harus kabur ya. Berikutnya IRA. Demand lawan selling pressure berat nih. Oh, tapi ada double demand-nya. Oke, ini bisa kalah. Cek di 1 jam. Iya, ada demand double. Ini bisa tembus. Nah, berarti targetnya di 780 sekitar situ ya. 780 target profitnya dan cut loss-nya di ini ada spike di 675. Kalau tembus ke bawah harus kabur. 675. Oke, berikutnya Pani. Ini juga bagus ya, double demand.
hourly, ada double demand terakhir, cakep, ini bakal tembus ya berarti. Daily, ini memang nggak kebaca cuma satu, tapi ini di hourly udah demandnya berarti. Oke, kita buat trading plan-nya. Nah, ini dia. Tarik Fibonacci retracement dari support ke resisten dan targetnya di 2010. Targetnya di 2010. Level cut loss-nya kita bikin chart 15 menit untuk cari spike. Ini spike-nya nih. Ini ya spike-nya. Low-nya di 1785. Jadi tembus ke bawah 1785 harus kabur. Berikutnya, bull. Bull. Benar, cakep. 2 demand. Hourly. Ya, 2 demand. Satu demand doang ya. Tapi ya cukup gede sih demandnya. Daily. Mana sih resistannya? Oh, itu tanggal berapa? 29 atau 31 ya? Kita cek dulu di hourly, ada di mana resistennya. Oh, di sini. Oh, iya. Ini bukan selling pressure yang udah ditembus 3 kali. Ini juga bukan selling pressure. Oke. Cek di 15 menit untuk tanggal 24. Apa itu? Mudah-mudahan dapat nih. Iya, itu 100 apa nih? Nggak jauh ya. Nggak jauh-jauh. Berat nih. Coba. Iya, itu berat tuh. Selling pressure gede banget. Jadi jangan dulu ya, Bul. LP apa nih? Jangan nggak ikut. Coba cek di satu satu hari. Oh, 3M ya. Lumayan sih kalau 3M. Di daily oke nggak? Daily nggak ketangkap ya. Tapi ini doang yang demand. Lihat di hourly. Hourly cakep. Cakep ya. Nih, demand 2. 15 menit. Oh, cakep juga. Boleh nih kita buat trading plan-nya untuk LP. Tapi jangan gede-gede ya size-nya. Karena liquidnya pas-pasan. Dari support kita tarik ke resisten, maka targetnya adalah di 277, sekitar situ 276 atau 277, dan level cut loss-nya di buka cas 15 menit. Nah, ini ada spike, low-nya 260. Tembus ke bawah 260 harus kabur ya. Oke, mantap. Berikutnya GJTL. Aduh, ada selling pressure. Coba segede apa di 5 menit. Oh, nggak terlalu gede ya. 1 menit gimana? Berat ya. Gede banget tuh selling pressure-nya. Jadi GJTL jangan dulu. AMRT cuma satu demand-nya. Cek di hourly. Ya, kelihatannya nggak bagus. Jangan dulu. INTP cakep. Ya, 15 menit cakepnya demand-nya. Hourly gimana? Belum ya. Ini bukan demand karena udah tembus 2 kali di bawah. Ada demand tuh satu. Ini masih belum nih, belum kebaca. Oh, ada demand dari sini. Coba awali kita
tarik sampai tanggal 15 Maret ya. Mudah-mudahan dapat. Di banget di atas. 15 Maret gimana, ada demand nggak? Oh, nggak ada loh. Jadi kelihatannya jangan ya, jangan dulu. BMRI nggak ketangkap ya. Nah, ini yang demand nih, cuma satu tembus. Coba cek di 1 jam. Nah, 1 jam. 1 jam sih cakep ya. Eh, ini ada close yang tembus bawah nggak? Ada 2 ya, jadi kurang oke. Di daily gimana? Ngembak nih. Nah, di daily. Kita zoom. Belum jelas kebaca. Jadi jangan dulu ya untuk BMRI. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan Bapak Ibu. Di home request kita mulai dari ACES. Dari Bu Erna. Cek. Ada, nah ini ada spike, kita mau lihat dulu di 15 menit. Oh, demand ya, tapi ini ada demand yang dibiarkan kurang bagus nih. Kalau hourly gimana? Ini tadi yang dibiarkan tembus ya. Cek di 5 menit. Oh, kelihatan banget ya. Gede banget ini benjol sini. Jadi jangan untuk ACES. Berikutnya Asri dari Pak Sugiarto. Nah, ini oke demand. Cek di 1 jam. Demand juga. Oh, ada selling pressure ya. Balik ke 15 menit untuk lihat selling pressure-nya itu persisnya di mana. Di tanggal 24 ya tadi. Berat ya. Berat, jadi jangan dulu untuk apa Asri. Berikutnya BBYB Bu Erla. Coba kita zoom. Oh, 1 doang. Oh, bagus nih demand ya. Cakep. 1 jam gimana? Oh, 1 demand-nya kah? Ya, 2 ya. Oh, daily. Nah, daily belum ya. Tapi udah satu kelompok big player ketangkap. Jadi BBYB silakan nih. Silakan ya. Berikutnya BNGA. Kita lihat di 15 menit dulu. Kayaknya belum ya, ini ada resistenya cukup gede, jadi jangan dulu. Excel, jangan dulu. SMBR, tidak tekan tapi cukup jauh ya. Oh, ada 2 lagi. Cek hourly. Oh, di tanggal 31 ada selling pressure, kita cek di 15 menit lagi. Di 15 menit.
selling pressure yang sudah ditembus ya, berarti nggak valid tuh selling pressure-nya. Oke. Di 1 jam tadi yang ini udah nggak valid ya, udah ditembus di 15 menitnya, berarti yang ini yang demand-nya kita lihat cuma satu juga ya. Daily belum ya. Kalau gitu jangan dulu ya, ini daily masih jualan, takutnya masih berat. Oke, berikutnya eh, B BRMS. BRMS. Oh, jangan ya. Jangan. Oke. Berikutnya hmm, cuan. Cuan. Ada 3 orang nanyain cuan. Cuan jualan terus. Jadi jangan ya. Yang terkini pun jualan. Coba kita lihat yang lebih menengah di awali. Ya, game over. Jangan. Berikutnya, Doit Vietnam. Cakep nih. Bisa jadi duit nih duitnya Vietnam. Di 15 menit sudah pasti oke kayaknya. Ya, ada selling pressure dikit ya. Tapi terus ada demand lagi. Coba cek di 5 menit, kemungkinan ada demand lagi. Kalau demand berarti pullback-nya udah selesai. Kita zoom ada demand kan, jadi pullback udah selesai. Cek daily, kita zoom. Nah, cakep nih. Silahkan ikutan Lloyd. Berikutnya Elite. Sebetulnya tadinya bagus, sayang nggak jadi dia nih. Tadinya kita mau jackpot, tapi nggak jauh-jauh naik, langsung bandarnya jualan. Nah, tuh jualan tuh. Terus cek 15 menit, masih jualan nggak? Ya, jualan deh. Masih jualan. Demand-nya udah kalah sama selling pressure-nya. Gede. Ya, oke. Jadi jangan dulu ya untuk elite. Berikutnya Hutch. Wah, ini yang bikin cuan 100% lebih. Nggak sampai sebulan, tapi terus ARB. Berseri. Nah, ini kayaknya bangkit kayaknya. Oke, kayaknya berat deh. Berat. Ada selling pressure tuh kuat banget. Jadi naiknya mungkin nggak jauh-jauh. Tapi range-nya gede sekali ya. Dari 264 ke resistance-nya itu sudah 272 atau jangan ya, jangan dulu. Berikutnya ini ya bisa bikin CHC juga nih, mudah-mudahan jadi jackpot juga nih. Tuh demand ya bagus, ini juga demand. Cek di 1 jam, tuh level 2500 kuat banget nih, cakep ya untuk hill demandnya. Cek daily. Nah, kita zoom. Demandnya kan kelihatan jelas tuh. Silakan ikutan hill nih, prospek untuk naiknya saat ini SITL targetnya. SITL itu sky is the limit karena demandnya lebih gede ya daripada selling pressure. Berikutnya Harum, ada 3 orang juga nanya ini. Demandnya coba di 1 jam kita lihat di time frame lebih sempit, bukan jualan ya, tapi dibiarkan tembus. Yang jualan itu yang ini dan kecil ya dibandingkan demand. Pastiin lagi di 5 menit.
Nah, itu jualan-jualan. Nah, demand-nya ada nggak? Tuh, cukup gede demand-nya. Nah, baru kita cek lagi di, tadi udah belum awali ya. Oke, awali cakep. Jelas pullback ya. Jadi silakan yang mau ikutan ini pullback mumpung dikasih murah ya. Berikutnya NCKL. Nah, baru ini bangkit tapi ada spike tuh, kita mau lihat itu selling pressure bukan. Ya, jualan tapi berhenti di demand ya, dan itu lebih kecil selling pressure-nya. Periksa lagi di 15 menit. Iya, itu jualan untuk yang terdekat demand. Jadi kelihatannya masih akan pullback lagi ke area demand nih, karena belum ada demand lagi di sini. Bagus nih, demand-nya gede, tapi tunggu ya sampai pullback ke sini. Berikutnya Net TV. Wah, ada berita bagus Net TV. Kita mau cek di teknikalnya. Wah, gap up. Gap. Semua gap up itu dianggap sebagai breakaway gap ya. Dan kalau breakaway gap-nya karena arah, waduh, ini mau cari targetnya di mana? Nah, ini kan gede banget nih. Iya, ini bakal tembus ya. Jadi kalau besok masih ada gap up, ini udah bakal tembus. Dan targetnya masih kalah tuh. Nah, ini yang bisa jadi resisten nih. 270 ya. Ini yang bisa jadi resisten kuat. Wah, gede banget itu. Hanya hati-hati ya, ini hanya 700 juta miliar rupiah rata-rata nilai transaksi per hari. Jadi kalau mau masuk jangan gede-gede ya, trading size-nya. NICL, Berna. Mulai bangkitnya nih, ada satu spek belum jelas. Dia di hourly. Gede saya. Jangan. Berikutnya BTNY. Ini juga jackpot nih, kayaknya. Ya kan? Mantap. Kenapa jackpot? Coba kita lihat di daily. Nah, ada lawan di atas SL preset ya. Jadi sejauh ini bertambah lagi gitu. Dan ini sudah confirm tadi demand ya, yang gede. Sejauh ini SITL, Sky is the limit, ini sih udah nggak ada artinya, ini resisten biasa ya. Tapi kalau mau dianggap sebagai target pun di 400 itu udah di atas 50, udah hampir 50% ya. Jadi silakan ya ikutan PTN-nya, saya sih udah masuk. Yang berikutnya, dan likuiditasnya juga agak pas-pasan sih, 4,5 miliar rupiah per hari. Jadi masuknya jangan gede-gede, ntar kebaca bandar. WiFi. Nah, itu ada selling pressure. Lagi nggak ada demand tuh kecil. Kita pecah ke hourly untuk melihat demand-nya lebih jelas. Dan ternyata yang lebih jelas selling pressure, yang terkini ada demand juga tuh. Tapi ada spike tuh. Kita lihat lagi di 15 menit. Spike-nya apa? Belum ketahuan ya. Tapi udah dapat lagi demand lagi tuh di 5 menit. Belum ketahuan 1 menit. Belum ketahuan ya. Ada sih demand, tapi yang gede ini nggak ketahuan nih. Coba cek di 1 jam lagi. Silakan ikutan nih, walaupun agak spekulasi nih. Di tanggal berapa sih? Tanggal 30 ya. Tanggal pressure-nya gimana tuh? Tanggal 30.
Oh, gede banget. Jadi ragu kita, jangan. Berikutnya wine. Wine akan balik. Oh, cakep. Ini ada spike. Kita mau lihat di 5 menit dulu. Demand ya. Nah, sekarang tinggal posisi hourly. Hourly sayang sekali belum terbaca di daily. Oh, ini daily ada selling pressure di tanggal 13, kita cek di 15 menit ya. Mudah-mudahan dapat nih tanggal 13. Coba dimundurin, dapat ya nih. Oh ya, banget. Dikit lagi. Oh, oh gede ya, gede, gede. Jadi jangan. Ya, udah pasti ya sistem kuat. Oke, jangan dulu. Oke, nah sekarang dicek PNBS. PNBS itu apa sih? Penin Bank apa tuh? Jangan, jangan dulu. BMTR. Oh, ada selling pressure. Jangan dulu, demandnya kecil ya, jangan dulu. HRTA. Nah, belum ada demand bagus. Cek di hourly. Bagus demandnya. Ini tadi udah jelas bukan selling pressure. Daily mudah-mudahan. Ya, belum ketangkap. Jadi dari hourly dan 15 itu udah ketangkap. Jadi boleh sih, nggak ada selling pressure gede soal di atas. Silahkan tuh HRTA. Berikutnya film. Nah, ini ada spike, kita mau lihat dulu di 15 menit. Aduh, salah. Apakah sudah selesai naiknya? Belum ya, masih lanjut naik. Jadi silakan ikutan, kalau ada pullback malah bagus nih. Sempat dikasih murah. Ada pullback nih bakal nih ya, sempat dikasih murah, silakan ya. Mungkin 3050 atau 3010 bagus kalau dapat ke situ ya. Film oke. Berikutnya Adro. Aduh, oke di 15 menit. Oke juga di 15 menit. Nah, ini udah selesai ya pullbacknya tuh, udah ada demand baru tadi di intraday. Jadi silakan ya Aldo ikutan. Berikutnya ESA. Ke 15 menit bagus. Daily. Daily belum ya. Tapi ini cakep. Cakep-cakep. Terakhirnya demand. Ada resisten di tanggal 4 atau 5. Kita cek di 15 menit. Mudah-mudahan 1 jam dulu deh. Mudah-mudahan ketangkep. Itu kan demandnya segede gitu ya. Oh, lumayan gede loh. Tapi udah tembus ya. Satu udah tembus nih. Dan ini nggak terlalu gede. Ya. Silahkan nih ikutan nih. Kayaknya bakal tembus ya. Ini bakal tembus nih. Silahkan ikutan apa tuh? ESA. Oke, berikutnya. eh, PTPP. Selling pressure-nya gede ya. Cek di 15 menit.
Iya, jangan dulu nih. Tapi ada demand baru ya. Oh, oh ada selling pressure lagi. Tunggu ya, tunggu ada demand baru yang signifikan baru oke. Dia memang arahnya kayaknya mau ke atas, tapi lagi pullback dulu nih. Sideways-nya masih banyak kan selling pressure. Jangan dulu. Berikutnya Harum udah bird. Mantap. 15 menit. Mantap juga. Pullback-nya kecil ya ini selling pressure-nya. Pada demand-nya di mana? Ya. Paling ke 2030 atau sebelum itu jadi bond juga bisa ya. Tapi cakep nih. Di daily pasti juga cakep nih. Daily. Zoom. Apa deh? Suka gitu ya. Demand. Nah, ini demand kan. Silakan ikutan bird. PNB sudah, BMTR juga udah tadi ya. Tebik. Zoom. Kalau kita sampai DRMA aja ya. DRMA oke Ya, yang itu ada pullback nih kayaknya bakal pullback dulu ya. Bagus nih, tapi kayaknya akan pullback dulu. Iya, yang terakhir tuh jualan kan. Jadi masih akan pullback nih sekitar sini ya. Jadi tunggu dulu. Berikutnya SMKL. Cakep 15 menit ada banyak demand-nya di 60 menit. Cakep ya. Ini ada resisten di sini cukup gede. Coba cek di 15 menit jangan-jangan beneran tuh. Oh iya benar, paling ke sini ya naiknya 34. Kalau mau ikutan silakan, masih ada sedikit kesempatan capital gain 5% kali ya. Oke. Berikutnya DRMA, the last one DRMA bagus, the last but not the least berarti ini. Yes, bagus, sama barang terus. Daily, belum selesai ini naiknya ya, jadi jangan takut ketinggian. Coba cek weekly, emang udah mahal banget. Oh iya, dari listing ya, pertama listing belum selesai nih. Jadi bergantung deh kalau takut tinggi ya jangan. Tapi bagus tuh. Oke yang sudah sampai di RMA. Oke, terima kasih Pak Angelo. Berikutnya seperti disampaikan tadi adalah kita akan menjawab pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian tentang saham-saham yang kira-kira layak dijadikan investasi ya. Ini bukanlah saham trading ya. Jadi bukan mereka-mereka untuk beli pagi, jual sore, atau beli 2-3 hari kemudian kita jual, itu bukan. Akan tapi untuk saham yang disimpan minimum mungkin 2 bulan atau 3 bulan berdasarkan value investing ya. Jadi perkenankan saya sampaikan di sini untuk menjawab pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian tentang saham-saham yang ibu dan bapak-bapak tanyakan tadi ya di grup. Baik, kita akan membahas buy, belilah great company at great discount. Jadi
kita mencari perusahaan-perusahaan yang bagus, yang harganya itu sedang rendah-rendahnya ya. Tadi ada 22 pertanyaan ya, akan tetapi berikutnya ada 4 pertanyaan lagi yang tidak sempat saya catat di sini, yang akan kita bahas nanti. Ya, di antaranya ada Harum di situ ya. Baik, berikut ini pertanyaan-pertanyaan yang saya akan jawab. Saya akan jawab saham-saham yang masuk kriteria ini saja. Great company at great discount. Perusahaan yang bagus ya, yang tidak yang untung terus, untungnya meningkat terus, bagi dividen terus ya. Tetapi harganya sedang turun. Jadi saya ulangi, yang akan saya presentasikan nanti adalah hanya saham-saham yang kriterianya adalah perusahaan-perusahaan great, bagus, keuntungannya naik terus, ngasih dividen terus, harganya sedang harga diskon. Berikut ini ada 22 pertanyaan ya. Lalu pertanyaan ini setelah saya sort berdasarkan kriteria, maka saya jatuh kepada pemilihan saham-saham sebagai berikut. Ini saham-saham yang warnanya hijau, itu kalau menurut saya saham-saham yang layak dipilih berdasarkan pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Tadi ibu-ibu menanyakan dan bapak-bapak saham BMRI ya, BMRI, Telkom, Astra, BRIS, Adro, NCKL, INKP, Pegas, ITMG, Silo, MAPA, Tekim, ULTJ, BTPS, SMRA, ASES, Auto, Bird, Nickel, HATM, Elite, dan Petis. Berdasarkan pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya coba cari. Akan tetapi ada lagi pertanyaan berikutnya adalah mengenai 4 saham. Nanti saya sampaikan yang 4 saham itu apa saja. Nah, kita saham ini, saham-saham apa yang masuk dalam kategori yang istilahnya patut kita pilih. Pertanyaan BMRI. Dia under value. Sahamnya diskon, great diskon. Tetapi dia tidak great, tidak excellent, good ya. Jadi saya tidak masukkan di dalam kriteria ini karena saya hanya masukkan istilahnya saham-saham yang under value, great, dan under value, excellent. Good itu begitu-begitu sajalah ya. Jadi yang good saya tidak masukkan nanti. Telkom dia under value dan great. Akan tetapi saya lihat lagi kriteria yang lain yang dipakai, yaitu kita lihat di sini pernya. Ternyata pernya Telkom itu terlalu tinggi, yaitu 19,52. Sedangkan untuk value investing, per yang kriterianya masuk adalah di bawah 15. Ini adalah 19,52. Lalu juga price to book value-nya, ya kriterianya harus di bawah 2, dia di atas 3. Ya, jadi oleh karena itu Telkom saya skip dari great company at great discount. Lalu kita lihat Astra di sini. Sebelumnya saya ingin sampaikan lagi di sini ya bahwa saham-saham tersebut saya sort berdasarkan market cap-nya ya, yaitu market cap itu besarnya perusahaan. Di sini market cap yang paling besar yang ditanyakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang tadi adalah urutannya sebagai berikut dari atas ke bawah ini, dari BMRI sampai Petis. Perusahaan-perusahaan yang ke atas itu perusahaan-perusahaan besar, sedangkan perusahaan-perusahaan yang ke bawah itu perusahaan-perusahaan kecil. Contohnya misalnya BMRI itu 31 triliun, Telkom itu 27 triliun, Astra itu 18 triliun. Yang lainnya ini 16, mungkin 16 miliar saja atau 160 miliar saja dibandingkan dengan BMRI. Jadi tambah bawah itu perusahaannya tambah kecil sekali ya. Contohnya NICL itu kecil dibandingkan dengan BMRI 31.580, NICL itu 200. Oleh karena itu sebelum saya
analisa, saya urut dulu market cap-nya. Market cap-nya yang paling gede, perusahaan yang paling gede adalah apa? Yang di atas adalah perusahaan paling gede. Jadi saya kembali, tadi BMRI sudah saya bahas, Telkom sudah saya bahas, sekarang kita lihat Astra. Astra under value. Ya. Kesehatan perusahaannya, great. Kinerjanya bagus, dia untung terus. Lihat, dia bagi dividennya juga cukup besar, 9,4% dibandingkan misalnya dengan Telkom dengan BMRI yang 5,3 dan 4%. Ya. Jadi Astra masuk kriteria ya untuk dimasukkan kepada value investing. Nanti kita lihat BRIS. Kalau ini sudah fair, sudah saya akan lupakan ya. Kalau fair itu artinya adalah perusahaannya, harganya sudah tidak diskon lagi. Meskipun perusahaannya juga bagus. Tapi bukan great, dia bagus. Bukan great, tapi dia bagus saja. Bagus, saya tidak masukkan sebagai value investing candidate. Bukan kandidat value investing kalau good. Yang saya masukkan kandidat adalah great dan excellent. Lalu kita lihat lagi BRIS. BRIS fairnya itu sudah kemahalan, 16,67. Demikian juga price to book value-nya di atas 2, ini di atas 15. Jadi BRIS ininya fair, kemahalan. Dari sini kelihatan fair aja, di sini juga sudah kemahalan nih, ya. Berarti tidak ada upside potensial lagi. Nah, kita sekarang lihat Adro ya. Adro dari segi market cap dia sesuai dengan urutan yang ditanyakan tadi adalah dia jatuh ke nomor 5, yaitu 5 triliun ya. Perusahaan 4,5 triliun, maaf. Perusahaannya great discount, under value. Great excellent company, great company, excellent ya. Dividennya selalu dia tinggi. Bayangkan 22,4%. PI rasionya 1,77. Jauh di bawah 15. Price book value-nya, price dibagi book value-nya adalah hanya 0,7. Apa artinya ini? Ini adalah menurut saya berdasarkan kriteria value investing masuk ke dalam kandidat saham untuk value investment ya. Selanjutnya, ada pertanyaan mengenai nikel, NCKL. Dari kesehatan perusahaannya saja, kita lihat di sini, ya, dia sudah weak. Jadi sudah langsung ini keluar dari kriteria. Jadi saya tidak akan bahas ya. Nah, INKP boleh-boleh saja, akan tetapi dia good. Saya tidak akan bahas. Sekarang yang akan kita bahas adalah hanya saham-saham yang undervalued dan great. Pegas di sini undervalued, great ya. Dia ngasih dividennya juga cukup tinggi ya, Pegas. PI rasionya murah, jauh di bawah 15. Price to book value-nya jauh di bawah 2. Jadi ini silakan yang bertanya untuk Pegas dipikirkan untuk saham investasi ya. Maaf, ini bukan trading. Jangan ditanyakan, kalau trading tanyakannya ke Pak Angelo. Kalau saya adalah untuk disimpan mungkin 1 tahun atau 3 bulan atau 4 bulan ya. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak nggak sabar ya jangan tanya value investing kepada saya ya. Tanya saja kepada AMTA gitu ya. Ya, ini adalah pilihan saham-saham untuk mereka yang sabar menanti ya. Monitornya Anda cukup 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Tidak setiap detik, tidak setiap menit, tidak setiap jam, tidak setiap hari, tidak setiap 2 hari atau 3 hari. Tetapi cukup 2 minggu sekali kita lihat. Kinerjanya. Lalu kita lihat di sini ITMG ya. ITMG undervalue. Ya, dia berarti harganya rendah ya. Harganya
tinggi kalau harga ininya, tapi untuk valuasi dia dianggap rendah ya. Jadi bukan harga ITMG yang 27.000 yang dianggap rendah itu, karena mungkin dibandingkan dengan Andro yang harganya 2.000-an, 27.000 terlalu tinggi, tapi valuasinya mengatakan dia undervalued. Perusahaannya excellent dan dividen yield-nya luar biasa, 44,8%. Lalu dia PI rasionya juga masih rendah, jauh di bawah 15. Ya. Price book value, maka saya masukkan warna hijau. Silo, fair, fair-nya tinggi. Ya, kalau fair itu dia sudah tidak undervalue lagi. Kita lihat juga di sini. Fair-nya tinggi. Kita lihat juga di sini price to book value-nya tinggi, di bawah, di atas 3, di atas 2. Kriterianya adalah harus di bawah 2. Fair kriterianya harus di bawah 15 ya. Ini 29 dan 3, tetapi berarti ini tidak masuk dalam kriteria. MAPA fair. Di sini kita lihat juga di atas 15, di atas 2. Ya. Tekim ya. Tekim under value good, silakan dilihat, tetapi ini tidak memberikan tidak masuk dalam value investing. Yang saya masukkan adalah hanya perusahaan-perusahaan yang excellent dan great dan undervalue. Ya. Sekarang BTPS, ya BTPS great undervalue, dia bagi dividennya tidak terlalu besar, dia PER-nya juga masih rendah, book value-nya juga masih rendah. Jadi saya kira BTPS masuk dalam kriteria. Silahkan yang bertanya mengenai BTPS. Selanjutnya SMRA fair. Jadi kalau sudah fair, saya sudah skip ya. Karena kita lihat pair-nya di sini juga sudah 16, berarti kemahalan. Nah itu. Ya. Demikian juga Access ya. Access bagus, ini undervalued dan great. Hanya hati-hati, dia harganya kemahalan karena 17,91 ya. Tetapi dianggap dengan kinerjanya dia masih undervalue. Jadi silakan akses di ini, diperhatikan. Demikian juga auto adalah undervalue, great ya. Ininya pair-nya masih di bawah. Price to book value-nya juga masih di bawah. Selanjutnya adalah NICL. Harganya sudah ketinggian ya, jadi fair. Jadi perusahaannya excellent. Di sini juga price to book value-nya sudah ketinggian di atas 2. Ya. Sedangkan batasnya 2, ini sudah 5. Batasnya 15, ini 15,83. Bukan berarti si NICL ini jelek, dia excellent, tapi dilihat dari harganya agak kemahalan gitu ya. Jadi yang saya tidak sebutkan adalah, yang saya tidak pilih adalah bukan berarti perusahaannya itu jelek, tetapi kemahalan ya, kemahalan. Sedangkan value investing adalah mencari great company, excellent company yang harganya murah ya. Nah, HTM juga demikian ya. Ini price to book value-nya masih tinggi. Jadi saya kira ini tidak termasuk dalam kriteria ya. Nah, Elite di sini dia undervalue, tapi fair ya. Jadi tidak terlalu sehat perusahaannya nih Elite nih. Ya. Tidak sehat. Wah, harganya sudah tinggi sekali. Fair-nya 34,52, jauh di atas 15. Demikian juga price to book value-nya. Sampai juga dividennya kecil-kecil aja. PTIS ya gitu, tapi dia tidak kasih dividen 0,0 dan ini ya tidak masuk dalam kriteria value investing. Jadi yang saya masukkan dalam kriteria untuk saham jangka panjang yang perlu Anda perhatikan, disimpan untuk lama, adalah saham-saham yang warnanya hijau,
dan saham-saham yang warnanya hitam tebal ya. Saham-saham yang warnanya hitam tebal. Jadi di sini yang hijau itu adalah Andro, under value, ya. ITMG juga hijau, lalu Astra hitam, BTPS hitam, lalu ACES hitam, Auto hitam. Jadi kita akan pilih Andro, ya, ITMG dulu, dua dulu. Baik, kita lihat sekarang Andro dan ITMG. Apakah waktunya untuk beli? Nah, ini ITMG. Kalau terlihat ya, Pak Jarod? Terlihat ya, ITMG ya, terlihat ya? terlihat Bollinger Band ya. Ya, Bollinger Band, stokastik, dan ya Bollinger Band dan stokastik ya. Stokastiknya sedang nembus ke atas meskipun di bawah, masih di bawah 20, sedang nembus ke atas. Ininya candlesticknya, lihat, saya kira harami. Jadi ini patut dilihat, ini timing untuk belinya ada gitu. Timing untuk belinya oke. Karena stokastiknya dan candlesticknya, dan di bawah istilahnya di lower band, menyentuh lower band. Jadi perkiraan untuk mantul ke atas ya itu besar sekali. Di samping itu juga volumenya kita lihat di sini cukup mendukung ya. Jadi ITMG dia secara fundamental sahamnya under value, perusahaannya excellent, waktu belinya ada, timing untuk belinya. Tadi saya katakan kan bicara kita soal timing di sini. Nah, di sini timing ya. Timing ini sedang saya sampaikan. Tadi adalah ITMG. Sekarang mari kita lihat Andro. Untuk value investing ya. Andro sebentar internet. Nah, Andro sama dengan ITMG. Lihat posisinya di Bollinger Band di bawah, hijau candlesticknya, volumenya bagus. Ini weekly chart ya, karena lain dengan Pak Angelo tentang apa tadi AMTA ya, buy signal dan lain-lain, ada menit-menitan, ada detik-detikan, ada 1 menit, 15 menit, 1 hari. Ini mah 1 minggu, 1 minggu dan 1 hari, harian dan mingguan. Tidak bicara lagi soal menit-menitan, tidak bicara lagi soal 15 menit. 15 menit, menit-menitan itu mah trading. Kalau value investing maka kita pakai weekly chart. Ini adalah weekly chart ya. Weekly chart-nya candle-nya mengatakan kemungkinan rebound, stokastiknya rebound, itu secara teknikal, time to buy. Sedangkan secara fundamental, dia under value, jadi great discount, dan dia excellent, great company. Ya, itu Andro. Nah, kita lihat tadi Astra. Astra adalah hitam ya, bukan hijau. Tapi kita lihat Astra, apakah waktunya untuk beli atau tidak? Nah, Astra saya kira ini alangkah baiknya karena waktunya tidak waktu beli. Jadi kita tunggu dia istilahnya koreksi. Alangkah baik kita tunggu dulu koreksinya misalnya ke MA20 di sini, ke middle band. Jadi harganya masih ketinggian. Ini kalau menurut saya Astra belum time to buy. Jadi belum technically under value. Astra meskipun perusahaannya bagus ya dan lain-lain under value, tetapi alangkah baiknya kita menunggu sedikit
ya, untuk dia melakukan koreksi dulu ya, karena ini kenaikannya sudah cukup tinggi. Tadi lagi adalah BTPS, kalau nanti saya lihat lagi ya, apalagi yang hijau, ya yang hitam. BTPS, Aceh sama Auto. BTPS, Aceh, Auto. Ada yang bertanya BTPS, perusahaannya layak untuk value investing, tapi apakah time to buy? Kita lihat. Dia sedang menunggu dulu nih, lelet. Nah, BTPS alangkah baiknya karena stokastiknya belum mendukung, kita tunggu dulu, ya. Kita tunggu dulu, ya. Dia sedang juga mengalami karena perusahaan bagus dan sedang diskon pun belum tentu sedang diminati oleh investor, ya. Belum tentu sedang diminati. Kalau technical analysis adalah memperlihatkan minat, ya, minat beli. Jadi minat belinya belum ada, belum timbul di sini untuk BTPS. Jadi sebaiknya BTPS kita tunggu dulu meskipun perusahaannya secara fundamental bagus ya. Kemudian kita lari ke Aceh. Nah, Aceh ini jangan kita harganya naik terus ya, kemungkinan kita alangkah baiknya kita nunggu koreksi. Alangkah baiknya kita nunggu koreksi untuk Aceh. Koreksinya kemana? Alangkah baiknya kita nunggu sampai di middle band MA20. Jadi jangan bernafsu dengan Aceh karena harganya tidak menunjukkan time to buy, bahkan kemungkinan dia akan berbalik ke bawah dulu. Ini jadi dia tidak technically undervalue. Fundamentally under value, tapi secara teknikal belum waktunya untuk membeli. Yang terakhir satu lagi adalah kita lihat tadi setelah ACE, Auto. Auto. Nah, Auto ini weekly charge ya, jadi dia kemungkinan juga akan koreksi, tapi yang under value ya, harganya belum terlihat waktunya untuk membeli, akan tetapi kemungkinan akan ada koreksi dulu karena kita lihat sudah menyentuh upper band ya. Coba kita daily-nya. Nah, ini daily-nya. Nah, daily-nya pun adalah Pak Angelo ini apa nih Pak Angelo? Tanda apa nih? Pak Angelo? Itu doji yang Doji kemungkinan turun kan? shooting star. Ya, shooting star ya. Jadi kemungkinan turun. Jadi belum waktunya saya kira. Tapi karena under value, biasanya kalau saham under value dan perusahaan yang bagus, disarankan untuk tunggu koreksi lah ya, meskipun boleh-boleh saya karena under value dan perusahaan bagus, tetapi disarankan untuk koreksi. Keputusan adalah di tangan Anda, karena under value dan perusahaan yang great, apakah akan beli dalam keadaan ini atau tidak. Kalau menurut saya alangkah baiknya karena daily chart-nya mengatakan juga kemungkinan dia akan berbalik, alangkah baiknya kita tunggu dulu. Sekarang kita ada pertanyaan tadi mengenai PTBA ya. Saya
waktu buat ini pertanyaan itu belum masuk ya. PTBA ya bagus nih perusahaannya ya, dia great performance, tidak excellent, under value dengan upside-nya bagus ya. Tapi kita lihat, jadi saya jawab ya, PTBA secara fundamental sangat bagus sekali, great dan under value. Jadi di sini great dan under value. Tetapi kita lihat sekarang apakah dia time to buy atau tidak. PTBA sedang uptrend terus ya, akan tetapi bahwa dia netral ini ya. Akan tetapi perlu diamati terus karena seperti halnya yang auto tadi, ini dia dalam keadaan under value. Kalau under value itu beli saham yang dalam under value, Anda itu adalah aman. Ya. Maaf saya agak batuk. Saudara sedang flu nih. Jadi PTBA perlu diamati, akan tetapi jangan ketinggalan PTBA. Jadi jangan ketinggalan PTBA, jangan ketinggalan ITMG, jangan ketinggalan Andro. Hanya pendapat saya. Disclaimer, keputusan adalah di tangan Anda. Selanjutnya kita lihat tadi ada pertanyaan mengenai Harum ya. Harum meskipun hari Minggu yang lalu sudah kita bahas, ada pertanyaan lagi dengan Ibu dari Intin. Ini Harum juga bagus. Harum excellent performance, sesuai ini juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alen, ditanyakan oleh Pak Aliani pada hari Minggu yang lalu. Mungkin yang bertanya hari ini dia tidak hadir, kita sudah jawab. Demikian juga postingnya Pak Pardep di apa? Postingnya Pak Pardep di grup mengatakan bahwa Harum ini bagus. Jadi pantas untuk diperhatikan. Tapi akan tetapi mari kita sekarang lihatnya apakah dia time to buy atau belum. Harum. Harum, kita lihat weekly charts-nya. Masih ya. Saya kira jangan ketinggalan Harum. Saya kira baru baru melampaui lower band ya. Sekarang mari kita tadi saya yang maaf tadi yang saya lihat di PTBA adalah bukan weekly chart akan tetapi daily chart. Mari kita lihat. PTBA weekly chart-nya buy signal. Jadi melihat secara fundamental dia great company ya, bukan excellent, tapi masuk dalam kriteria great ya. Lalu dia juga merupakan under value ya, dan upside potensialnya kalau tidak salah tadi 58%, maka jangan ketinggalan di PTBA. Silakan PTBA untuk dimonitor terus ya untuk value investing. Lalu ada dua pertanyaan lagi. Yang terakhir adalah saya akan BSDE sama ASRI ya. BSDE kita lihat
sebetulnya mereka-mereka yang hanya memang ini agak mahal sehingga BSDA upside potensialnya hanya 1%, jadi alangkah baiknya tidak. Nah, sekarang perusahaannya great performance, tetapi dia agak kemahalan ya. Nah, ada caranya, bukan value investing, tetapi guard investing. Nanti kita ajarkan bagaimana apa itu guard. BSDE adalah perusahaannya great, ya, great. Jadi kinerja perusahaannya bagus, BSDE ini akan tetapi harganya sudah agak ketinggian. Ya. Lalu yang terakhir adalah ASRI. ASRI harganya ketinggian, perusahaannya great performance, jadi alangkah baik nunggu harganya turun dulu lah. Ya, harganya agak ketinggian. Tidak masuk kriteria value investing lagi. Jadi kalau value investing, investasi nilai, itu tadi kriterianya adalah bentar, great company at a great discount. Nah, ini kriterianya. Value investing adalah buy great company at great discount. Yang upside potensialnya itu kalau bisa di atas 30%. Dan itu dihitung berdasarkan model-model valuasi yang biasanya dibuat oleh para analis. Ya. Saya kira demikian jawaban saya. Apakah ada pertanyaan lagi atau tidak? Kita lihat di sini. Bagus ya saatnya ini. Pegas timingnya belum ya, oke. Dari Pak Marzuki, Pegas, timing Pegas ya. So, timing Pegas. Weekly chart. Pegas. Kok keluar di Pegas? Sebentar. Bentar, sedang loading. Internetnya agak lelet nih. Pegas. Nah, Pegas kemungkinan ada koreksi, Pak Marzuki ya. Tapi karena dia under value, beli pun harganya pasti masih rendah. Hanya belum terlalu timingnya belum terlalu baik karena di sini candlenya merah. Kalau tembus MA20 middle band, maka dia akan lebih baik lagi. Kita tunggu. Tapi di dalam weekly chart ya, bukan di dalam daily chart. Kalau daily chart-nya kita lihat ini kemungkinan juga agak akan naik nih daily chart-nya. Tetapi stokastiknya tidak mendukung. Jadi Pegas tunggu dulu. Kita amati bersama-sama ya. Pak Marzuki dengan saya kita amati bersama-sama lah.
karena saya juga agak ngincer nih Pegas. Terima kasih Pak Marzuki atas intinya. Ya memang saya agak batuk nih. Kemarin saya itu memanfaatkan long weekend ke daerah dingin di Ciwidey sana. Jadi kena flu deh. Baik, kalau tidak ada lagi, saya kira cukup sekian presentasi saya dan Pak Angelo. Selanjutnya kita sebentar ini, kalau masih ada yang mau bertanya silakan, akan tetapi rekaman kita akan tutup dulu ya.